Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini pada pekan kedua Prapaskah. Kali ini kita akan ditemani dibimbing oleh Romo Albertus Purnomo OFM untuk mempelajari mendalami firman-firman harian. Romo Purnomo, terima kasih sudah hadir, Romo. Sama-sama. Baik, segera kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Purnomo. Silakan, Romo. Marilah kita berdoa. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami melakukan mati raga untuk menyembuhkan batin kami. Bantulah kami melepaskan diri dari segala dosa, agar sanggup melaksanakan hukum cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka. Selamatkanlah aku ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Aku menempuh jalan yang lurus dan memuji Tuhan dalam himpunan umat. Bacaan dari Nubuat Daniel bab 9 ayat 4b sampai 10. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami ya Tuhan penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci dari Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38, diawali dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman hari ini. Mari kita dalami bersama. Romo Purnomo, di sesi yang pertama ini ada pengajaran apa Romo dari bab yang bacaan pertama dulu ya Romo? Ya, jadi kita akan melihat satu kutipan dari kitab Daniel yang secara khusus di dalam bacaan yang kita dengarkan tadi berbicara tentang doa dari Daniel sendiri. Nah, untuk memahami doa Daniel ini kita juga perlu melihat sedikit konteks dari cerita ini. Jadi Daniel itu adalah tokoh yang termasuk dulunya itu diceritakan diangkut ke pembuangan, pembuangan di Babel, menjadi tawanan. Dan itu terjadi sekitar tahun 587 sebelum Masehi. Daniel itu termasuk orang yang beruntung, katakanlah demikian, karena dalam perjalanan hidup sebagai buangan di Babel, yang sekarang ini di wilayah Irak, dia mendapat posisi yang penting dan bisa bekerja di lingkungan istana kerajaan Babel pada waktu itu. Nah, Daniel ini meskipun mendapat posisi penting, tapi dia melihat bahwa rakyatnya, atau katakanlah di sini tawanan yang dibuang dari Yehuda, Israel itu ke Babel itu mengalami satu penderitaan atau mengalami suatu krisis. Jadi bukan hanya semata-mata krisis ekonomi karena tinggal di tempat asing, tetapi juga krisis spiritualitas. Jadi rakyat Israel pada waktu itu berpikir apakah yang terjadi sekarang ini dalam arti dibuang ini adalah buah atau hukuman dari Allah, ataukah yang lebih berat ya, krisis yang lebih berat yang dialami bangsa Israel pada waktu ini, apakah Allah telah meninggalkan kami? Nah, dari situ kemudian di sini kita mendengar satu doa yang indah yang diungkapkan oleh Daniel, yang mau menunjukkan bahwa Allah itu berbelas kasih, sekalipun dia juga adil. Dalam arti dia memberikan hukuman. Nah, Daniel sendiri, kata Daniel sendiri, ini kan berarti Allah adalah hakimku. Jadi dari kata Dani menjadi hakimku dan El Allah. Jadi Allah adalah hakimku atau juga seringkali diartikan Allah telah menghakimi. Gitu. Ya, silahkan mau dipilih yang mana. Tapi ini menunjukkan suatu pernyataan iman yang juga mungkin dialami oleh Daniel sendiri ya, bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Tapi sekaligus di sini juga mau menunjukkan komitmen Daniel sendiri untuk hidup dalam keyakinan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil tetapi berbelas kasih. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam perikop yang kita dengar pada hari ini ya, teks Daniel ini kan mengungkapkan sekali lagi keadilan Allah, tetapi juga memohon belas kasih Allah untuk sebuah pengampunan. Ini kan cocok dengan masa yang kita lalui hari ini ya. Jadi masa Prapaskah, suatu masa untuk meminta pengampunan dari Tuhan dan pertobatan. Nah, baik kalau kita sekarang melihat sedikit dari teks tentang doa ini, semoga kita bisa menemukan inspirasi yang menarik untuk hidup kita ya. Iya, pasti Romo. Nah, sebetulnya kalau kita membaca teks ini secara keseluruhan,
itu ada bagian yang memang tidak dikatakan di sini, tetapi kalau membaca dalam Perjanjian Lama itu akan kelihatan bahwa sebelum berdoa dikatakan demikian. Ia berpuasa memakai kain kabung serta abu. Jadi di sini sebelum berdoa mohon pengampunan ada satu hal yang menarik, bahwa pakaian yang dipakai, gestur, kemudian cara berdoanya pun harus selaras dengan apa yang didoakan. Dipersiapkan dulu. Jadi sebelum mohon pengampunan Daniel berpuasa gitu ya. Kemudian memakai kain kabung. Kain kabung itu kain yang memang tidak menarik. Bukan kain untuk pesta, tapi kain kabung dan juga menorehkan abu. Itu kan suatu bentuk ungkapan pertobatan. Sama juga dalam hidup kita sehari-hari itu, terutama ya kalau mengalami kesedihan, mau mengalami mohon pengampunan dari Tuhan, kan luaran fisik itu harus mendukung gitu ya. Kalau berdoa gitu. Nah, lalu di sini jelas ada ungkapan bahwa apa yang dikatakan di dalam doa ini pertama-tama langsung dikatakan suatu pengakuan dosa. Ini kan dikatakan di sini, kami telah berbuat dosa dan salah. Ya. Nah, apa yang dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu, nah ini dikatakan dengan jelas ada dua ya. Yang pertama, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Yang kedua, kami tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi yang berbicara atas nama-Mu. Jadi menyimpang atau melanggar apa yang diperintahkan Tuhan dan tidak mau mendengar utusan Tuhan. Dalam hal ini nabi gitu ya. Nah, menyimpang dari perintah dan peraturan. Nah, ini kan kita juga harus melihat ya konsep keagamaan dari orang Israel pada waktu itu. Dikatakan di sini melanggar perjanjian. Ya, intinya adalah bahwa kalau melanggar atau menyimpang dari peraturan dan perintah Allah itu berarti melanggar perjanjian. Jadi kita harus tahu bahwa relasi atau ikatan antara bangsa Israel dan Allah atau Yahweh yang sering disebut dengan Yahweh itu didasarkan atas suatu perjanjian. Jadi di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa, Yahweh dengan bangsa Israel melakukan satu perjanjian dan perjanjiannya itu berbunyi demikian. Yahweh mengatakan, aku akan menjadi Allahmu jika engkau mengasihi aku. Dengan cara apa? Menaati semua perintah dan perintah dan aturanku. Jadi bukti bahwa bangsa Israel itu mencintai Allah itu bukan sekedar bicara saja, tapi juga mengikuti perintah dan juga aturan yang ditetapkan oleh Allah yang kita lihat di dalam kitab Taurat itu ya. Nah, jika engkau mentaati ini, maka aku akan memberikan berkat bagi kalian. Jika tidak, aku akan memberikan kutuk. Jadi relasi perjanjian ini yang kemudian dihayati, makanya tidak mengherankan jika bangsa Israel, mungkin juga orang Yahudi pada zaman sekarang, itu begitu taat kepada aturan agama mereka, karena itu adalah bukti atau tanda bahwa mereka mencintai Allah mereka. Jadi bukan sekedar, oh I love you God, gitu. Aku mencintai engkau Tuhan, itu hanya kata-kata, tapi bagi bangsa Israel, bukan hanya kata-kata, tetapi tindakanmu itu harus mencerminkan bahwa engkau itu adalah umat Allah yang mencintai Allah. Nah, di sini rupanya raja-raja Israel pada waktu itu, yang kemudian diikuti oleh bangsa Israel, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang salah satunya adalah berlaku adil terhadap sesama, perintah Allah untuk mencintai sesama, itu tidak dilakukan. Sehingga Allah dalam tanda kutip memberikan kutuk. Kutuknya itu adalah apa? Hukuman bahwa dia dibuang ke pembuangan, gitu ya. Nah, lalu yang kedua di sini dosanya adalah
tidak mendengarkan para nabi. Iya. Ya, jadi nabi itu kan dipahami sebagai mulut Allah gitu ya. Jadi apa yang dikatakan nabi itu sebetulnya apa yang hendak dikatakan Allah. Karena kita tahu bahwa Allah kan tidak pernah menampakkan dirinya secara langsung. Iya. Dia berbicara kepada umatnya, kepada manusia selalu dengan perantara gitu ya. Entah Iya. malaikat, entah para nabi. Nah di sini tidak mau mendengarkan Allah. Ini kan juga suatu dosa ya. Para nabi melihat, kok ini jalannya sudah salah nih. Dikasih tahu tetapi tidak mau berbelok ke jalan yang benar toh. Nah, ini kan salah satu kesalahan juga. Iya. Dan teguran dari para nabi itu tentu saja demi memperbaiki kehidupan bangsa Israel. Ya, memang teguran itu pahit, di mana-mana kritikan itu pahit. Tetapi kan dalam perkembangannya itu sangat membantu hidup dan juga kesejahteraan atau damai yang dialami oleh bangsa Israel. Iya. Jadi kesalahan mereka itu dua, tidak taat dan juga tidak mau melakukan perintah Allah. Dan dari doa ini tadi kita juga mendengar bahwa Daniel itu menyadari bahwa pembuangan ke Babel itu merupakan konsekuensi atau akibat dari dosa dan pelanggaran ini. Ini kan dikatakan engkau telah membuang mereka karena mereka murtad terhadap engkau. Iya. Jadi poinnya itu adalah kita harus melihatnya. Ini menarik ini. Jadi bangsa Israel itu kan adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Iya. Di dalam perjanjian lama kita melihat dari sekian bangsa, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat-Nya. Tetapi dipilih itu tidak berarti dia bisa lepas dari keadilan Allah. Gitu. Tidak bisa semaunya. Tidak bisa semaunya. Justru dipilih itu harusnya menjadi tanggung jawab besar bagi bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel harus memberikan contoh kepada bangsa-bangsa lain. Jadi dipilih itu bukan berarti mendapat hak istimewa, bisa sesukanya, tidak. Ya, justru tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar gitu. Ya kita harus tahu ya di dalam gereja juga ada yang dipilih menjadi uskup, imam, dewan paroki. Ya. Itu bukan berarti bahwa saya hebat kemudian saya seenaknya, tidak. Justru itu tanggung jawabnya itu besar gitu. Termasuk di negara ya. Ada yang dipilih jadi presiden, menteri, itu bukan seenaknya. Itu justru menjadi tanggung jawab yang besar, tidak mudah. Demikian pula bangsa Israel. Jadi kalau salah ya hukumannya ya berat juga di sini. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari doa ini ya? Yang pertama kita itu secara tidak langsung mengenal karakter Allah. Karakter itu sifat Allah. Ini kan dikatakan di bagian depan, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Jadi di sini ditunjukkan Allah itu maha besar, dahsyat lagi. Dengan kata lain, kita nggak ada apa-apanya. Manusia itu nggak ada apa-apanya dibanding Allah. Lalu Dia setia, dalam arti memegang perjanjian. Ya, Allah berjanji kepada bangsa Israel, aku akan menjadi Allahmu, melindungimu. Gitu ya. Itu dipegang terus. Ya. Jadi sekali Allah memilih, ya tetap dipilih. Nah, tetapi kalau orangnya itu berjalan tidak benar, Allah menghukum. Menghukum bukan untuk membuang, bukan untuk meniadakan, tetapi supaya hukuman itu membuat bangsa Israel jera dan berbalik kepada Allah. Gitu ya. Dan kemudian dikatakan di sini Allah juga berbelas kasih. Di intinya itu ya. Jangan macam-macam terhadap Allah lah ya. Kadang kan selama ini kita itu dilihat sebagai, kita memandang Allah sebagai berbelas kasih. Oke, tidak masalah. Allah murah hati, tidak masalah. Tetapi pemahaman kita harus berimbang juga. Bahwa Allah juga adil, juga bisa memberikan hukuman, tetapi hukuman itu adalah demi kebaikan kita. Nah tentunya kalau kita itu melakukan kesalahan, segeralah untuk bertobat. Dan kita tahu bahwa dalam pertobatan itu ada rahmat Allah
yang memberikan pengampunan. Jadi kalau kita itu melakukan dosa besar, tetapi kita ada niat untuk bertobat, Allah mengampuni. Dan kalau kita melihat kisah beberapa orang kudus dalam gereja gitu kan, masa lalunya kan ada yang tidak benar kan banyak gitu ya, tapi bertobat, Santo Agustinus, Santo Fransiskus. Jadi ada pertobatan, nah itu kemudian Allah akan ya memberikan ini ya, semacam rahmat juga. Nah ini kan kalau kita lihat di sini, di bagian akhir dari doa ini menarik. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan. Yeah. Walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh hidup menurut hukum yang telah diberikan kepada kami dengan perantaran para nabi dan hamba-hambanya. Intinya kalau melanggar perintah Tuhan, ya kita harus bertobat. Karena apa? Karena ada belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Yeah. Tapi sekali lagi kuncinya ada di diri kita sendiri ya. Kita mau bertobat atau tidak. Tuhan selalu terbuka ya, dengan pengampunan kita, dengan perubahan hidup kita. Yeah. Masalahnya itu ada dalam diri kita, mau bertobat atau tidak. Yeah. Banyak orang, ya saya tidak mengatakan banyak orang ya, ada beberapa orang yang sudah tahu salah jalan terus. Tidak mau berbuat yang semestinya gitu ya. Nah, sekali lagi mungkin di akhir dari sesi ini kita bisa melihat satu hal. Jadi perikop ini memang bisa dijadikan model bagaimana kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Atau bagaimana model berdoa di hadapan Tuhan mohon ampun. Jadi mengakui saja di hadapan Tuhan apa segala kesalahan kita gitu. Yeah. Karena mengakui dosa, menyadari diri kita berdosa, itu langkah pertama untuk suatu pertobatan. Kalau belum mengakui diri kita berdosa, jangan harap orang akan mampu melakukan suatu pertobatan atau perubahan diri. Jadi mengaku adalah langkah awal ketika dia menyadari dia salah ya Romo? Iya, itu jadi langkah awal. Baik. Romo tadi katakan ketika dia mau melakukan doa, dia puasa dulu. Apakah ada tingkatan mungkin ketika dia merasa dosanya, oh ini masih kecil ya, dia cukup berdoa, atau ini besar sekali dosanya, maka harus dia tambah dengan puasa gitu. Kalau dalam kebiasaan orang zaman dulu memang dalam permohonan doa kepada Tuhan atau dalam relasi supaya didengar itu orang harus melakukan puasa atau tirakat itu ya. Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di masyarakat Israel kuno itu puasa itu sangat mendukung orang untuk berdoa. Saya tidak tahu apakah kalau kekenyangan itu orang bisa doa sepertinya orang akan sibuk dengan kenyangnya gitu. Tapi kalau puasa, hening itu biasanya orang akan mudah untuk terkoneksi dengan Allah gitu. Baik, jadi itu membantu untuk kemudian masuk ke dalam doa yang lebih dalam dan intens gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Romo untuk diingatkan bahwa kita harus ingat untuk mengaku dulu ya dong yang awalnya ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita rehat sejenak, kita andapkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Purnomo. Kita sambung lagi nanti di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini pada pekan kedua Prapaskah. Kita masih bersama dengan Romo Albertus Purnomo OFM dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun sharing iman, bisa disampaikan ke email orkkaj2021@gmail.com. Romo Purnomo, kita lanjutkan lagi Romo dari bacaan Injil. Ada inspirasi apa Romo? Silakan. Jadi dari bacaan Injil ini kan kita mendengar salah satu kutipan dari pengajaran Yesus dalam Injil Lukas yang seringkali dikatakan khotbah di tanah datar. Nah, kalau di dalam Injil Matius kita juga menemukan perikop yang hampir mirip, tapi judulnya lain, khotbah di atas bukit. Tetapi ya entah penceritaannya berbeda, tetapi kita bisa melihat ajaran Yesus di sini yang sungguh-sungguh menarik untuk kita bahas ya.
tapi juga harus kita praktekkan juga, Ya, bukan amin. hanya dibahas. Gitu. Nah, jadi di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Ya. Saya tidak tahu apakah terjemahan aslinya itu murah hati atau berbelas kasih. Ya, tapi ya hampir mirip-mirip gitu antara murah hati dan berbelas kasih. Nah, kalau kita mendengar ajaran Yesus semacam ini, dan kalau kita membuka Injil Lukas ya, nah di sini kan sebetulnya ada beberapa ajaran yang membuat mengapa kita harus bermurah hati. Jadi di dalam ayat-ayat sebelumnya itu kan diceritakan ya, bagaimana kita harus mengasihi musuh kita. Yaitu tentu saja semua orang sudah mendengar perintah Yesus ya. Mengasihi musuh kita dan berbuat baik terhadap musuh kita. Itu kan memang tidak mudah ya. Tetapi saya menduga bahwa mengasihi musuh itu dalam arti jangan membalas kejahatan musuh. Bukan dalam arti yaitu musuh saya berbuat jahat terhadap saya mengasihi, kemudian saya memberi sesuatu dan segala macam. Baik-baikin gitu. Secara insting manusia kan tidak mungkin. Insting manusia itu kalau kita dijahati oleh musuh, maka kita akan membalas dendam gitu ya. Tetapi sekali lagi, ajaran Yesus ya kita harus bermurah hati. Dalam arti kalau mereka itu berbuat jahat kepada kita, ya kita berusaha jangan membalas dendam atas kejahatan mereka, karena kita tahu masih ada hakim yang lebih tinggi, Allah sendiri. Sehingga ya terhadap kejahatan itu ya kita biarkan. Bukan dalam arti kita mengiyakan kejahatan itu, tapi berusaha jangan balas dendam. Karena kalau kita membalas dendam, nanti mereka akan balas dendam lagi. Kita akan balas dendam lagi. Mereka nggak selesai-selesai. Jadi siklus kejahatannya itu akan berulang terus. Dan kita masuk ke dalam kejahatan yang sama. Maka dari itu ya kita harus mengasihi musuh kita dalam arti jangan membalas dendam. Nah kemudian mengapa kok kita harus bermurah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati? Juga di dalam ayat sebelumnya diceritakan kita kalau memberikan sesuatu itu harus tanpa pamrih gitu ya. Nah ini kan dikatakan salah satu ayat tidak ada di sini. Nah, saya kutip, jika berilah kepada setiap orang yang memberi atau yang meminta kepadamu, jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi ini kan kalau memberi, berilah dengan ikhlas. Tetapi sekali lagi ya ini bukan ayat pembenaran kalau kita berhutang kepada orang lain. Berhutang kepada orang lain sambil bawa ayat ini berilah, itu nggak mungkin lah ya. Tetapi yang di sini kalau kita memberi itu usahakanlah berilah dengan ikhlas supaya tidak mengharapkan kembali. Termasuk kalau umpamanya ya, ini sebetulnya hal profan juga. Kalau ada orang berhutang mau minta pinjaman banyak gitu ya. Ya kadang-kadang kan saya dengar cerita di podcast YouTube atau apa itu kadang-kadang kalau meminta hutang kembali kan susah. Ya daripada memberikan hutang banyak-banyak tapi tidak kembali, ya udahlah berikanlah apa yang kamu punya tapi dengan ikhlas gitu ya. Tidak harus semua dipinjamkan, jangan sampai kita memberikan hutang kepada orang lain, keluarga kita sendiri malah berantakan, kan nggak mungkin itu. Nah, yaudah berikanlah yang ikhlas, kita senang, hati kita tenang gitu ya. Kalau nggak salah ada ayatnya Romo. Ada ayatnya. Bahwa memang kita harus kalau orang mau berhutang kita harus memberi hutang gitu Romo ya. Tapi kita memberi piutangnya gitu. Mungkin di perjanjian lama gitu ya. Tetapi kan sekali lagi supaya tidak menjadi beban pikiran kita memberikan dengan ikhlas. Nah, memberikan dengan ikhlas itu caranya ya setiap orang pasti punya pemikiran masing-masing ya. Nah, baru setelah itu cerita Yesus mengatakan hendaklah kamu berbelas kasih atau murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati atau berbelas kasih. Nah, sekarang kita lihat ini satu ayat yang juga seringkali ditanyakan kepada saya ya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Wah, ini kan juga berarti ada orang bertanya ya, berarti Romo,
kalau ada orang salah kita diam saja. Oh, maksudnya bukan seperti itu. Hmm. Jadi tidak berarti bahwa kita mendiamkan kalau ada kesalahan, ada orang melanggar peraturan bersama gitu. Bukan berarti, wah saya takut nanti saya tidak mengikuti apa yang dikatakan Kristus, jangan menghakimi. Maksudnya bukan itu. Kita hidup di dalam masyarakat, ada aturan. Kemudian aturan itu dibuat supaya hidup menjadi harmonis ya, tertib gitu. Yeah. Demi kebaikan bersama. Yeah. Nah, apalagi di dalam salah Injil Matius kalau saya tidak salah, juga dikatakan kalau ada saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, tegurlah secara langsung. Yeah. Kalau tidak baik atau tidak ada perubahan dalam hidup, bawalah 2 atau 3 saksi. Kalau itu juga sudah tidak baik lagi, bawalah dia di dalam komunitas. Yeah. Jadi ada proses bagaimana kita menegur orang untuk memperbaiki hidup orang. Jadi kesalahan tidak bisa dibiarkan. Nah, lalu apa yang dimaksudkan di sini gitu? Ya kita bisa menafsirkan demikian. Saya menduga bahwa jangan menghakimi ini harus dimasukkan dalam konteks kalau sekarang ini cocok dengan kebiasaan menggosip. Jadi gosip gitu. Gosip itu kan menghakimi orang, tetapi orangnya tidak ada. Hanya di kalangan kita ngomong dan belum tentu benar. Jadi jangan menghakimi jika kalau tidak ada bukti atas kesalahan yang diperbuat orang itu. Jadi ini untuk meredam supaya gosip itu tidak tersebar, karena gosip itu sangat berbahaya. Yeah. Itu bisa menimbulkan perselisihan, apalagi zaman sekarang itu ada media sosial tuh. Orang bisa gosip macam-macam yang dan itu juga menyebarnya cepat. Nah, ada satu cerita tentang gosip ini. Saya dengar cerita itu dari film di salah satu, saya judulnya lupa gitu. Jadi ada pastor yang berkhotbah untuk mengkritik umat yang suka bergosip. Jadi satu kali umat itu diminta untuk bawa bantal yang isinya kapas gitu ya. Kemudian pastor itu mengatakan, ya silahkan robek bantal itu. Wah, dirobek. Nah, setelah dirobek, sekarang sebarkanlah kapas-kapas itu ya. Jadi kapas disebar-sebarkan. Wah, seneng tuh umatnya itu sebar-sebar. Setelah itu pastornya meminta, ya sekarang kapas-kapas tolong dikumpulkan lagi. Nah, umatnya protes. Wah, tidak bisa pastor, bagaimana kami mengumpulkan, sudah tersebar di mana-mana. Yeah. Lalu pastor itu mengatakan, ya itulah gosip. Jadi begitu tersebar, untuk dikumpulkan lagi sulit. Yeah. Dan gosip itu bisa membuat reputasi orang yang kita gosipin itu menjadi jatuh loh ya, tanpa dasar yang kuat. Yeah. Nah, jadi perintah jangan menghakimi itu relevan berkaitan dengan gosip itu. Yeah. Nah, lalu, ini satu hal lagi ya, kalau janganlah kamu menghukum maka kamu pun tidak akan dihukum. Ini tentu saja berkaitan dengan tidak bisa dikaitkan dengan hukum positif atau hukum sipil gitu ya. Tapi ini kan berkaitan dengan jangan main hakim sendiri. Nanti kamu juga tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini kata-kata yang selalu kita doakan di dalam doa Bapa kami. Jadi kalau kita mengampuni orang, itu pertama-tama bukan demi kebaikan orang yang kita ampuni, tetapi demi kebaikan diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita tidak mengampuni, itu pikiran jengkel itu ada di kepala kita, jadi hidup kita menjadi tidak tenang gitu. Udahlah ampuni saja gitu loh. Soal dia dihukum itu urusan Tuhan gitu ya. Nah, ini yang penting untuk dicatat. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini kan sekilas kalau kita melihat ayat ini, kita selalu ingat apa yang namanya hukum tabur tuai spiritual. Atau hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, dia akan menuai.
Kalau kamu memberi, maka kamu akan diberi. Yaitu saya nggak akan menjelaskan, tapi nanti lihat hasilnya saja kalau dipraktikkan dalam hidup ya. Lalu juga umpamanya kalau kita berbuat jahat terhadap orang, nanti kejahatan itu juga akan datang kepada kita. Berbalik ya Romo. Berbalik. Sehingga di sini kan dikatakan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan dikukurkan kepadamu. Sehingga kalau umpamanya ada orang yang berbuat jahat kepada kita dan kita tidak tahu bagaimana untuk melawan, mungkin karena kita lemah, kita nggak punya kuasa, ya kita yakin saja ada saatnya bahwa nanti orang itu akan mengalami kejahatan yang dilakukan kepada saya gitu. Jadi ini kan mirip dengan tadi yang dikatakan di bagian awal ya. Jangan sampai kita itu masuk ke dalam lingkaran balas dendam. Karena kita tahu bahwa ada hakim yang adil, yaitu Allah sendiri. Jadi boleh kita bilang nanti Tuhan yang membalaskan. Ya, Tuhan yang membalaskan gitu. Kita punya keyakinan seperti itu. Karena ada banyak ya pengalaman seperti itu. Orang berbuat jahat, meninggalnya susah. Kena stroke 10 tahun. Itu kan, ya kita tidak mengharapkan orang kena stroke ya, tapi ada hal-hal yang akhirnya kalau kita tidak bisa membalas, itu Allah sendiri yang akan turun tangan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah ya. Jadi ini juga yang seringkali umat beragama lain itu mengatakan hukum karma itu ya semacam hukum tabur tua itu ya seperti itu. Pada saatnya bahwa Allah yang akan membalaskan. Gitu ya. Jadi sekali lagi mengakhiri renungan ini, memang dalam perjalanan hidup ini setialah kepada jalan Tuhan ya. Ajaran-ajaran Yesus, bukan hanya kita tahu secara intelektual, tapi bagaimana kita bisa mempraktekkan dalam hidup. Ini yang penting. Ya, baik. Terima kasih Romo. Romo sudah memberikan begitu banyak, mengingatkan kita akan banyak hal, mengasihi, tidak berbuat balas dendam ke orang lain. Romo mungkin ada pesan singkat yang bisa menjadi benang merah dari bacaan 1 dan bacaan Injil Romo? Ya, jadi di sini kita juga bisa melihat ya, bacaan pertama tadi dan juga bacaan Injil itu kan mengingatkan kita akan satu kuasa yang sangat besar, yaitu Allah sendiri. Yang di satu pihak Allah itu berbelas kasih, mau mengampuni kesalahan kita dan mau membantu kita kalau kita bertobat, tapi juga adil ya. Bisa menghukum kalau kita nggak mau bertobat. Jadi hati-hatilah dalam hidup dan selalu ikutilah jalan Tuhan gitu ya. Kalau ingin selamat, ya itu yang mungkin baik sebagai fondasi hidup rohani kita ya. Untuk mengenal Allah selain berbelas kasih, tapi juga adil dalam hidup gitu. Baik. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita sudah mendapatkan pengayaan dari firman hari ini dari Romo Purnomo. Mari kita tutup dengan doa dan nanti mohon berkat dari Romo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau berkenan untuk memberikan sabdamu kepada kami, juga dalam diri Putramu Yesus Kristus. Ingatkanlah kami bila kami menempuh jalan yang sesat, jalan yang menyimpang dari perintah-Mu, agar kami melangkah maju menuju kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo terima kasih. Semoga Tuhan memberkati tugasan pelayanan Romo. Amin. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung acara ini. Kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik, selamat melanjutkan Prapaskah kita. Semoga semua yang sudah disampaikan oleh Romo Purnomo menjadi kekuatan bagi kita. Sampai jumpa di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.